Halo anak-anak kelas 2, berjumpa lagi dengan Pak Danang. Kali ini kita akan belajar pelajaran agama, pembelajaran kedua tentang Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar tentang kisahnya Kain dan Habel. Kalian tentu sudah tahu tuh kisahnya. Nah, kita akan mengulangi kembali. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Belum kita lanjutkan, marilah kita menyanyi terlebih dahulu. Terimalah persembahan kami. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Ya, terima kasih sudah bernyanyi bersama. Nah, sekarang mari kita mengamati gambar halaman 28 yang ada di bukumu. Nah, di situ ada gambar yang pertama. Oh, ada orang yang memberikan kolekte dengan ikhlas, yaitu untuk Tuhan, haleluya, dengan ikhlas, memberikan persembahan dengan ikhlas. Tetapi gambar yang kedua juga sama, memberikan persembahan tetapi tidak ikhlas, sambil menggerutu. Wah, ini nanti uang jajanku berkurang karena memberikan persembahan. Nah, maka gambar yang satu dan kedua itu bedanya di situ. Nah, mana yang baik? Ya tentu adalah gambar yang pertama, memberi persembahan dengan tulus hati dan ikhlas. Ada bacaan di halaman 29, persembahan untuk Tuhan. Sebelum misa sekolah dimulai, ada petugas yang mengedarkan kantong kolektor di kelas. Anak-anak memasukkan uang dalam kantong kolektor untuk persembahan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Ada anak yang memberi dengan ikhlas dan gembira, tapi ada juga yang memberi sambil mengeluh. Nah, ini memberikan refleksi kepada kita. Kamu bagaimana memberi kepada Tuhan, kepada sesama itu dengan ikhlas, dengan gembira, atau dengan mengeluh? Maka bawahnya itu ada tabel, ya. Berilah tanda centang pada bahan yang dipersembahkan Tuhan pada perayaan Ekaristi. Bahan yang dipersembahkan Tuhan pada perayaan Ekaristi itu apa saja toh? Misalnya uang kolektor, oh ya, centang. Meja belajar, masa mau membawa meja belajar kamu persembahkan? Oh, berarti tidak. Beri tanda silang, betul. Nah, lilin yang menyala, oh di gereja itu ada lilin yang menyala, itu masuk untuk persembahan Tuhan atau tidak? Lilin yang menyala itu, yaitu sebagai wujud persembahan Tuhan juga, maka diberi tanda centang. Rangkaian bunga hidup, nah kalau kamu lihat di gereja itu di altar itu ada rangkaian bunganya. Tujuannya untuk apa toh? Itu juga untuk mempersembahkan Tuhan, maka diberi tanda centang. Tas buku, di gereja ada enggak tas buku dipersembahkan? Kayaknya enggak ada. Oh, diberi tanda silang. Kemudian pakaian olahraga, ada tidak? Tidak ada, beri tanda silang lagi. Hosti, tahu hosti kan? Yang dikonsekrasi oleh Romo, bulat tubuh Kristus. Nah, itu juga persembahan, maka diberi tanda centang. Buah-buah segar. Nah, terkadang ada persembahan yang membawa buah-buahan. Oh, berarti ada, beri tanda centang lagi. Mainan anak, ada enggak?
Oh, kayaknya enggak ada. Oh, beri tanda silang. Anggur misa ada enggak? Wah, ada. Oh, beri tanda centang dan nanti silakan diisi. Nah, mari kita teguhkan ada cerita tentang Kain dan Habel. Kita baca bersama-sama ya. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan adiknya Habel. Kain bekerja sebagai petani dan Habel menjadi gembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panennya lalu mempersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Habel mengambil seekor dari anak dombanya yang sulung, menyembelihnya lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya muram marah. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tapi jika engkau berbuat jahat, maka dosamu menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya." Lalu kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Kemudian Tuhan berkata kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku?" Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal ini? Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan ini? Darah adikmu berseru-seru kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah menyerap darah adikmu. Engkau tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara dan tidak punya tempat tinggal di bumi." Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat, saya tidak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu. Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, engkau tidak akan dibunuh. Barang siapa yang membunuh engkau akan mendapat balasan 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, itu adalah cerita dari Kain dan Habel. Nah, apa itu yang dapat kita renungkan? Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Habel memberi dengan senang hati, dengan sikap hormat. Kita harus meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena ia tidak ikhlas dengan menggerutu tadi. Bahan yang biasa dipersembahkan dalam perayaan Ika itu yaitu uang kolektor, roti, anggur, rangkaian bunga, buah-buahan segar, dan lilin yang menyala. Nah, maka tugasmu hari ini adalah tadi mengisi centang-centang tadi, dan yang kedua tugas secara tidak tertulis dan tidak dikirim yaitu adalah berbuat baik, mempersembahkan apa yang terbaik dari kita untuk Tuhan dan untuk orang lain. Bisa mempersembahkan di gereja, ataupun misalnya ada orang yang kesusahan, kita tolong. Orang tua kita mengalami kesulitan, haruslah kita membantunya. Itulah persembahan kita. Maka anak-anak semua, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita akhiri, maka malah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya, selalu jaga kesehatan, selalu berdoa,
Jangan lupa untuk selalu menebarkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati anak-anak semua. Dadah.